Uang ratusan triliun rupiah, kerajaan bisnis raksasa yang menguasai hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia, hingga pengaruh ekonomi yang menembus pasar global. Majalah bisnis terkemuka dunia, Forbes, kembali memperbarui daftar tahunan paling bergengsi, Forbes Billionaires List edisi Agustus 2026. Dinamika ekonomi global, fluktuasi harga komoditas tambang, hingga ledakan industri teknologi dan pusat data telah mengubah peta kekayaan para taipan tanah air. Beberapa nama berhasil mempertahankan tahtanya, sementara wajah-wajah inovator baru semakin kokoh menancapkan pengaruhnya di jajaran elit miliarder. Siapa saja sosok di balik perputaran uang raksasa ini? Dan apa sebenarnya mesin pencetak uang utama yang membuat pundi-pundi kekayaan mereka terus bertambah? Halo Sobat Raftelpedia. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas profil, valuasi aset, dan peta kerajaan bisnis dari 7 orang terkaya di Indonesia tahun 2026 versi Forbes. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita mulai pembahasannya dari posisi ketujuh. Di peringkat ketujuh, kita kedatangan sosok yang kerap dijuluki sebagai Bill Gates-nya Indonesia, yaitu Otto Toto Sugiri. Dengan total kekayaan bersih mencapai 7,7 miliar dolar AS atau setara 138 triliun rupiah, Otto membuktikan bahwa sektor teknologi tinggi dan infrastruktur digital bukan lagi pemain pinggiran di perekonomian nasional. Melalui bendera PT DCI Indonesia Tbk, Otto membangun pusat data center, tier 4 pertama di Asia Tenggara. Di tengah masifnya adopsi kecerdasan buatan, AI, komputasi awan, dan transformasi digital perbankan hingga tahun 2026, permintaan atas ruang penyimpanan data berkeamanan tinggi melonjak drastis. Masuknya Otto Toto Sugiri ke jajaran elit konglomerat tanah air menjadi bukti nyata bahwa masa depan ekonomi Indonesia kini berdampingan erat dengan era digitalisasi. Melangkah ke posisi ke-6, ada pendiri Indorama Corporation, Sri Prakash Lohia, dengan estimasi kekayaan mencapai 8,3 miliar dolar AS atau sekitar 149 triliun rupiah. Pria yang memulai langkah bisnisnya di Purwakarta pada era 1970-an ini berhasil mengubah industri pemintalan benang lokal menjadi raksasa petrokimia global. Indorama Corporation saat ini menjadi salah satu produsen bahan baku botol plastik, PET, resin polyester, serta sarung tangan sintetis terbesar di dunia dengan fasilitas produksi yang tersebar di puluhan negara lintas benua. Model bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir membuat kerajaan bisnis Lohia tetap kokoh menghadapi gejolak rantai pasok global. Di urutan kelima, bertengger nama pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir, dengan total kekayaan bersih menyentuh angka 9,4 miliar dolar AS atau setara 169 triliun rupiah. Tahir membangun Mayapada Group menjadi konglomerasi yang menopang kebutuhan fundamental masyarakat, mulai dari layanan perbankan melalui Bank Mayapada, jaringan kesehatan modern Mayapada Hospital, lini properti komersial, hingga media dan pertambangan. Menariknya, selain kehebatan dalam bermanuver bisnis, Tahir juga dikenal luas atas komitmen filantropinya di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, menjadikannya salah satu figur taipan paling berpengaruh di Indonesia. Masuk ke posisi 4 besar, nama Antoni Salim dari Salim Group mencatatkan nilai kekayaan sekitar 10,6 miliar dolar AS atau menembus 191 triliun rupiah. Sulit membayangkan keseharian masyarakat Indonesia tanpa produk dari jaringan Salim Group. Mulai dari mie instan legendaris Indomie yang telah mendunia, tepung terigu Bogasari, jutaan transaksi harian di gerai Indomaret, hingga ekspansi agresifnya di sektor energi, infrastruktur telekomunikasi, dan perkebunan kelapa sawit. Kemampuan Antoni Salim menjaga ketahanan rantai pasok pangan, serta ekspansi ke sektor-sektor strategis baru menjadikannya jangkar utama bisnis konsumsi nasional. Kita memasuki zona 3 besar konglomerat tertajir di Indonesia. Posisi ketiga ditempati oleh Robert Budi Hartono, salah satu pilar utama grup Jarum, dengan kekayaan bersih sebesar 15,9 miliar dolar AS atau sekitar 286 triliun rupiah. Meski berakar kuat dari industri hasil tembakau, motor pertumbuhan kekayaan terbesar keluarga Hartono bertumpu pada kepemilikan saham mayoritas di PT Bank Sentral Asia Tbk, BBCA. Sebagai bank swasta terbesar di tanah air dengan fundamental solid,
Kinerja laba BCA yang konsisten mencetak rekor, serta inovasi perbankan digitalnya menjadi mesin dividen raksasa yang menopang stabilitas kekayaan Budi Hartono selama puluhan tahun. Di peringkat kedua, berdiri kokoh Raja Energi dan Petrokimia, Prajogo Pangestu, dengan estimasi kekayaan mencapai 16 miliar dolar AS atau setara 288 triliun rupiah. Memulai perjalanan bisnisnya dari industri perkayuan, Prajogo berhasil melakukan diversifikasi brilian melalui Barito Pacific. Portofolio bisnisnya mencakup raksasa petrokimia Chandra Asri Petrochemical hingga lini energi baru terbarukan melalui Barito Renewables, BREN. Transformasi agresif menuju energi hijau dan geotermal menjadikan valuasi aset perusahaannya melonjak pesat di pasar modal, menjadikannya salah satu sosok paling diperhitungkan dalam transisi energi nasional. Dan inilah orang terkaya nomor 1 di Indonesia per edisi Agustus 2026, Low To Kwong, pendiri PT Bayan Resources Tbk, dengan kekayaan bersih fantastis sebesar 16,8 miliar dolar AS atau menembus 302 triliun rupiah. Dikenal dengan julukan Raja Batubara Indonesia, Low To Kwong berhasil membawa Bayan Resources menjadi salah satu produsen batubara dengan biaya operasional terendah dan infrastruktur logistik paling efisien di industri pertambangan. Melalui kepemilikan konsesi tambang strategis di Kalimantan Timur dan dermaga pemuatan batu bara modern Balikpapan Coal Terminal, efisiensi bisnis Bayan terus mencetak marin keuntungan tebal. Posisi puncak ini menegaskan dominasi tak tergoyahkan sektor komoditas energi dalam lanskap kekayaan konglomerat Indonesia. Sobat Raftelpedia, jika kita telah daftar 7 orang terkaya di Indonesia tahun 2026 ini, terlihat jelas perpaduan antara kekuatan industri konvensional dan akselerasi ekonomi masa depan. Kekayaan yang mereka miliki bukan hanya mencerminkan besarnya aset pribadi, tetapi juga menggambarkan bagaimana berbagai sektor bisnis terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sektor komoditas, energi fosil, perbankan, hingga industri manufaktur masih menjadi fondasi utama yang menopang kekayaan para konglomerat Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan energi hijau, teknologi digital, pusat data, dan berbagai bisnis berbasis inovasi menunjukkan bahwa peta kekayaan Indonesia perlahan mulai mengalami perubahan. Hal ini menjadi gambaran menarik tentang kemana arah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Namun, di balik angka kekayaan yang fantastis tersebut, tentu terdapat perjalanan panjang, strategi bisnis, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan membaca peluang yang berbeda-beda dari setiap tokoh. Karena itu, kisah mereka dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita, terutama dalam memahami dunia bisnis, investasi, dan perkembangan ekonomi nasional. Dari ketujuh konglomerat di atas, kisah sukses dan strategi bisnis, siapa yang paling menginspirasi kalian? Apakah kalian lebih tertarik dengan bisnis energi, perbankan, komoditas, teknologi, atau sektor ekonomi masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe ke kanal Raftelpedia agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar bisnis, ekonomi, investasi, dan dunia finansial. Saya pamit, tetap semangat belajar dan jangan pernah berhenti mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video edukatif Raftelpedia berikutnya.